Bunda udah sampaikan sejak 2 minggu yang lalu. Kalau kalian ada ikutin live 2 minggu yang lalu, Bunda udah ngomong bahwa laporan itu malam Taiwan. Laporan itu harus ada ahli bahasa, ahli pidana, ahli IT untuk menganalisa apakah Indonesia, wilayah yang kita cintai ini dari Sabang sampai Merauke, itu masuk dalam kategori tindak pidana. given sudah. Dan itu masih prosesnya penyelidikan. Nah, tadi pernyataan Humas Polres ada yang salah ya menurut Bunda pernyataannya, karena Lengga di Bunda _ Paulina _ 01, bukan Bunda Paulina New. Begitu strategis yang kita miliki, sumber daya kekayaan alam yang kita miliki, kemampuan sumber daya manusia kita, nah itulah yang perlu kita pertanyakan. Saya sepakat Bapak Gubernur. Sebenarnya kita bisa sudah. Iya. Jadi pernyataannya Humas itu ada yang menurut Bunda harus dikoreksi. Karena apa? Karena kan statusnya masih penyelidikan. Sudah 7 bulan loh masih penyelidikan. Dan selalu dengan alasan menganalisa dengan ahli ini, ahli itu, ahli itu. Itu sejak 3 minggu yang lalu Bunda udah bahas itu kan, malam Umi Asyifa kan Bunda udah bahas mengenai itu dari 3 minggu yang lalu. Kemudian sekarang dia baru, karena kemarin juga Bunda bertelepon ke Polres Jakarta Selatan dan Bunda menanyakan, sedangkan Bunda pernah cross check sama Fahmi. Fahmi bilang katanya udah disiapin kok ahlinya, ada aja tuh alasan mereka gitu. Jadi sekarang alasan itu masih dipakai. Saya tidak tahu apakah sesudah berganti pengacara akan berubah atau tidak, karena itu masih penyelidikan. Bagaimana dia mengatakan tadi akan dilakukan jemput paksa? Dalam proses penyelidikan tidak bisa dilakukan jemput paksa. Yang harus dilakukan adalah tingkatkan berita gelar perkara. Gelar perkara dengan menghadirkan ahli-ahli. Nah, baru nanti diputuskan apakah itu naik ke penyidikan atau tidak. Sedangkan tadi ngomongnya katanya ya sepatutnya nanti akan dijemput paksa. Pak Humas Polres Jakarta Selatan, saya yakin Bapak lebih paham daripada saya prosedur untuk panggil paksa, ya jemput paksa. Kalau yang namanya jemput paksa itu Pak, itu harus penyidikan Pak, tidak bisa dalam proses penyelidikan. Sedangkan saat ini Polres Jakarta Selatan masih membuat status nih FS masih dalam penyelidikan. Sedangkan itu kalau saya tidak salah laporannya dari tahun 2024 loh Pak Polres, Pak Humas ya. Sedangkan ini udah tahun 2025 dan sudah masuk bulan Agustus. Artinya sudah lebih dari 6 bulan. 7 bulan berjalan, jalan 8 bulan. Jadi kalau sekarang Bapak bilang bahwa prosesnya itu nanti akan ada jemput paksa, gelar perkaranya kapan Pak? Kan udah ada pengacara penggantinya, yaitu Togar Situmorang. Gelar perkaranya kapan untuk supaya ditetapkan sebagai kalau memang dia bisa dikategorikan tersangka, maka dalam gelar perkara itu nggak mungkin bisa dijemput paksa kalau tidak ada yang namanya gelar perkara untuk naik ke penyidikan. Begitu Bapak Humas Kapolres yang terhormat. Jadi tadi pernyataan Bapak itu saya heran ya, karena kan Bapak tahu sendiri prosedur untuk panggil paksa itu seperti apa. Pernyataan Bapak itu ambigu.
Jadi tolong untuk kalau Pak Humas Polres Jakarta Selatan barangkali menonton live saya ini atau nanti dalam rekaman tunda yang disiarkan lagi, kapan gelar perkaranya Pak? Karena kan harus gelar perkara dan ini sudah 8 bulan 7 bulan jalan 8 bulan harusnya ada gelar perkara, dan kalau sudah ditetapkan sebagai tersangka maka harus dilakukan penahanan, mengingat tuntutan hukumannya itu adalah lebih dari 10 tahun karena itu menyangkut undang-undang kesehatan, undang-undang ITE, jungto itu ada jungtonya juga. Jadi ada dua yang harus dibuktikan. Jadi Bapak Polisi, Bapak Humas Polres Jakarta Selatan barangkali nanti menonton live saya ini ya melalui siaran tunda di YouTube atau di TikTok. Saya minta Bapak pertegas pernyataan tadi yang diliput oleh Kumparan Play. Harusnya kan gelar perkara dulu Pak. Gelar perkaranya kapan? Kenapa lama? Kan sayang ya, bapak-bapak ini semua pendidikannya tinggi loh Pak. Bapak untuk jadi polisi aja itu kan harus pendidikan. Untuk naik pangkat harus pendidikan. Sementara terduganya itu pendidikannya boleh dikatakan tidak sampai dengan SMP Pak. Itu menurut pernyataan dia sendiri di beberapa media. Masa Kepolisian Negara Republik Indonesia, terutama Polres Jakarta Selatan yang saya maksud, yang dibiayai oleh negara, bapak-bapak semua digaji oleh rakyat Indonesia ya, bukan digaji oleh orang perorangan, apalagi terduga atau terlapor ya. Masa bapak-bapak saya lihat sesumbarnya Pak bahwa seakan-akan dia kebal. Apa iya bisa kebal kayak gitu Bapak? Apa nggak malu? Kan mesti ada budaya malu ya, apalagi sekarang presidennya Pak Prabowo loh Pak, bukan yang lama. Jadi diselesaikan, dituntaskan, karena setahu saya kalau tutup tahun itu kan kepolisian itu kan ada rapat untuk mengevaluasi perkara yang masih menggantung begitu. Dan masa daluarsanya juga jangan-jangan bapak pensiun itu perkara pidananya belum memasuki masa daluarsa. Jadi kalaupun ditunda-tunda sampai dengan penyelidikan saja bukan berarti itu berhenti loh Bapak, tapi itu berlanjut karena tidak bisa dihentikan kecuali kepolisian menyatakan SP2 atau SP3, dan itu pun harus diketahui oleh pengacara pelapor loh Pak. Begitu ya Bapak Humas Polres Jakarta Selatan, mohon dalam memberikan pernyataan lebih jelas yang sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jangan sampai para sarjana hukum dan para praktisi hukum bingung dengan pernyataan Bapak, karena yang kalau kita menilik kejadian terhadap Nikita Mirzani kan Pak, itu cepat sekali loh Pak. Kok untuk pemeriksaan masalah laporan Nikita Mirzani lama? Kenapa? Apa Nikita Mirzani tidak mempunyai hak hukum? Apa Nikita Mirzani itu tidak boleh mendapat keadilan hukum? Jadi tolonglah ya, jangan sampai nanti kalau diusut semuanya, ingat ya Pak, presidennya udah ganti. Bukan hal yang tidak mungkin, seluruh pucuk pimpinan di berbagai aparat hukum akan berganti juga. Dan ketika berganti itu
berupayalah untuk supaya Bapak bisa tetap di posisi Bapak, karena rakyat sudah sakit hati loh Pak. Jangan nambahin sakit hati dan rasa tidak percaya lagi ya Pak Humas Polres Jakarta Selatan. Saya harap Bapak bisa mengerti itu. Gus Dur mengaku sebenarnya dia mengharap amnesti bisa diberikan sebelum dia bebas, tapi nyatanya baru turun saat ini. Tapi harapan saya waktu itu kalau kita amnesti itu saya dapatkan sebelum saya bebas. Tapi saya tunggu lalu jalan sampai saya juga berkenalan. Ya sudah. Baru kemarin tiba-tiba ada kabar. Tidak bisa seluruh warga negara mempunyai kedudukan hukum yang sama. Tidak, minimal saya sudah tidak perlu Berhak mendapat keadilan hukum. Kalau tidak mendapat keadilan hukum, Fans Jokowi dalam vonis terhadap Gus Dur emang ini negara terjadi karena orang yang berkuasa nggak ada kemampuan pemerintahannya. Kan ini negara demokrasi. Negara demokrasi itu ditopang dengan trias politika, legislatif, eksekutif, yudikatif. Artinya semuanya itu harus berjalan. Begitu. Penetapan hukum bisa juga terkadang diintervensi begitu, baik itu penegak hukum yang ada, dan sekarang kelihatannya pengaruh itu sudah semakin menurun karena beliau sudah tidak menjabat lagi. Sementara itu pakar hukum pidana Heri Firmansyah menilai pemberian amnesti terhadap Gus Dur yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto juga syarat dengan pertimbangan politis. Di antaranya untuk mengimbangi pemberian amnesti kepada politisi PDIP Hasto Kristianto. Ya, ini memang agak sulit untuk memisahkan antara hukum dengan politiknya ya, karena kalau kita bicara ini kan bermula dari hak prerogatif Presiden, Mbak Zulkifli. Akan Prerogatif Presiden yang diatur dalam pasal 14 baru akan. Dasar 1945, di mana memang dalam memberikan amnesti dan apa. Iya, karena Bunda juga menuntut rekamannya kan harus dibuka. Ratu Dewi ikut follow Instagram Bunda atau enggak? Bisa dikatakan 100% ya. Saya mau nanya deh dari semua nih, Gitu ya. kalian, ayo coba ngaku yang benar. Soalnya saya lihat dari pertanyaan kalian, saya bisa menerjemahkan bahwa sebenarnya kalian itu ada banyak yang belum follow Instagram saya. Kenapa? Khususnya Pak Hasto, kira-kira begitu kan. Nah, kemudian Padahal saya nggak semuanya saya sampaikan di live TikTok. maka kasus Gus Dur kemudian menurut saya ditarik di sana begitu agar tidak seakan-akan hanya satu sisi saja, ini mencoba untuk cover. Bunda underscore Paulina underscore 01. Tolong yang ada di sini kasih tauin deh. Dari Juri Ardiantoro Ketikin, tolong ketikin biar yang lain bisa lihat langsung follow. Karena nggak semua yang mengenai masalah ini saya sampaikan di live. Jadi saya lebih nyaman dengan ngetik di TikTok karena kalimatnya bisa lebih mudah orang ingat. yang pasti pemberian amnesti dalam polisi secara normatif merupakan hak prerogatif Presiden. Tentu akan ada dampak politiknya, tapi Presiden Prabowo dipastikan sudah menghitungnya secara cermat. Makasih. Iya, jadi kalau apa istilahnya saya sedang tidak live, artinya saya bicara melalui TikTok saya gitu. Begitu. Paket komplit pakai telur. Move on to Top Mochaccino Double Shot. Double nikmatnya. Pagi-pagi sudah buru-buru. Klasik. Mr. P peanut butter. Termasuk Bepom juga. Bepom membuat pengumuman. Aneh. Apa yang terjadi? Thank you Deci. Wow. Makasih. Bepom membuat pengumuman, ya. Makasih Deci. Setidaknya sarapan jam Pengumumannya adalah produk-produk yang berbahaya, ya. Mr. P peanut Itu bukan hanya sekedar dimusnahkan, Bapak.
Taruna Ikrar Bakti Kepala BPOM, karena itu sudah melanggar undang-undang kesehatan, maka Bapak harus memproses hukum pidana Pak. Itu bukan hanya sekedar menghancurkan. Bapak tidak boleh menghancurkan produknya sebelum dilimpahkan persidangan, sebelum diproses hukum loh Pak Taruna Ikrar. Tidak boleh, karena itu barang bukti Pak. Kok barang bukti malah dihancurkan? Gimana sih BPOM ini bikin pernyataan bahwa produknya sudah dihancurkan? Loh, itu barang bukti terjadinya pelanggaran undang-undang kesehatan. Mau ngapain aja, aku masih terus. Baru nih, Gimana sih, nggak ngerti lagi deh aku nih. anti bocor nyerap maksimal, lapisan super kering. Masa barang bukti malah dirusak, malah sudah dimusnahkan, gimana? Itu harusnya dilaporkan ke kepolisian dan polisi melakukan penyitaan, penangkapan terhadap para produsennya yang memproduksi kosmetik tersebut dan menjual belikan pengedarnya juga, karena mereka secara sadar melakukan transaksi. Mereka mengetahui barang itu mengandung bahan berbahaya gitu. 107 triliun rupiah dana di 28 juta rekening dorman yang diblokir kini telah dibuka kembali. Nasabah bisa mengakses lagi rekeningnya. Kayaknya saya nggak perlu nonton podcast yang lain. Mohon maaf, saya bukan sombong, tapi kayaknya suara saya lebih didengar sama pemerintah. Saya yakin itu, ya. Walaupun banyak podcast yang terkenal belum tentu didengar oleh pemerintah. Tapi kalau saya bersuara, saya yakin seyakin-yakinnya pemerintah akan memperhatikan. Gitu. Jadi bukannya saya nggak mau nonton podcast itu, mau podcast terkenal apapun, kecuali apa sih namanya Master Kobuse itu ya. Tapi kalau saya mau disandingkan dengan yang lain, mohon maaf, saya yakin dan saya percaya diri bahwa yang saya suarakan itu lebih didengar oleh pemerintah. Karena apapun alasannya, setiap satu persoalan, setiap satu masalah itu diukur kira-kira ini orang politik atau tidak. Terus kemudian kalau misalnya di organisasi apa gitu, kalau ada bobotnya yang jelas, tentu mereka lebih memperhatikan orang yang menyuarakan itu gitu. Jam setengah 11 malam. Prioritas Indonesia, Senin hingga Jumat jam setengah 2 siang. Harusnya agenda sidang hari Kamis adalah mendengarkan rekaman yang di flash disk itu. Kalau nggak diperdengarkan, ya udah, mendingan Nikita Mirzani tinggalkan aja ruangan sidang. Kalau saya sih akan seperti itu, begitu. Nutrisi lemak untuk bangun potensi anak. Ya justru itu mereka kan dan saya masih inget kok itu kan yang masalah Laura juga kan bicara di podcast itu kan. Masa masih saya dengerin podcast itu? Nggak bakalan saya dengerin. Bikin segarnya hidup berlanjut. Selamat malam pemirsa, dan menyaksikan Headline News pukul 21 waktu Indonesia Barat. Saya Eva Munir. Urusan hari ketiga pencarian 3 korban hilang akibat banjir bandang yang terjang. Yang penting sekarang harusnya hari Kamis tuh jadwal sidangnya sih harus diperdengarkan itu. Tim SAR gabungan bisa memadamkan evakuasi satu jenazah korban banjir. Saya takut nanti dipelintir lagi, Bun, tidak menghargai hukum. Siapa yang tidak menghargai hukum? Kami adalah Siapa? Kabupaten pekerja proyek saluran Nggak usah takut kalau benar. Gawin dengan jarak 5 km Oh tidak masalah. tersangkut ranting pohon. Never mind. Proses evakuasi berlangsung cukup sulit karena kondisi hujan deras dan lereng sungai yang Kalau haknya tidak diberikan ya tidak apa-apa dong. bandang. 2 korban hilang lainnya yakni Dedi dan Muhyadi hingga Selasa sore masih belum
Kondisi hujan Malam juga. kendala tim SAR saat melakukan pencarian. Tim SAR selanjutnya akan kembali menyisir lokasi kemungkinan korban terseret arus hingga ke arah muara dan sepanjang Sungai Serayu. Ya ketar-ketir, tapi Hujan dari sekarang. gimana? Bersama kami sesaat Harus tetap diperdengarkan karena itu adalah barang bukti. Midnight Live malam ini, fenomena child free meningkat di Indonesia. Ada juga ulasan tentang penumpang yang diturunkan dari pesawat karena bercanda. Doktif sebagai saksi apa? Saksi fakta atau Baca komentar dan kami juga saksi apa? yang lagi promo lagu barunya. Karena saksi kan tuh macam-macam. Midnight Live jam 11 malam. Oh, belum dapat surat ya, berarti dia tidak diminta jadi saksi. Udah gitu aja, simpel. Kita mendukung semua, prinsipnya kita menjaga kepentingan nasabah ya. Jadi agar nasabah tidak dirugikan, rekening nasabah tidak digunakan untuk aplikasi-aplikasi dan tentunya pesan-pesannya proses mudah. Iya, itu bisa langsung direaktivasi kok, nggak ada masalah. Enggak, saya nggak akan mau ngeliat podcast yang pernah menyudutkan, yang pernah memperuncing hubungan Laura dengan mamanya juga akhirnya jadi semakin tajam. Saya nggak akan mau. Dan nggak ada gunanya nonton itu karena podcast itu tidak akan didengarkan oleh pemerintah, karena podcast itu lebih ke arah untuk entertain, menghibur, gitu loh. Beda kapasitasnya kalau saya bicara atau Togar bicara, ya. Jadi saya nggak perlu dengerin yang kayak gitu. Saya masih inget kok waktu masalahnya Laura kan bicara di situ juga, dipancing-pancing. Akhirnya itu anak jadi bicaranya kemana-mana kan gitu. Saya masih ingat itu podcast itu, karena dia hanya entertain. Tidak ada edukasi di situ. Menjadi pembicaraan masyarakat. Saya hanya mau menonton podcast yang ada edukasinya. Transaksi perbankan, namun Gitu. menyimpan uangnya di bank. Iya, betul Syabila dan Mai. Anda diamkan. Makasih udah ingetin Bunda. Kalau kita lihat di peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK nomor 19 dari POJK dari 03 Enggak, saya nggak datang hari Minggu. adalah rekening Hari Kamis. atau giro yang tidak menunjukkan aktivitas selama 6 bulan berturut-turut. Jadi jelas bukan 3 bulan tapi 6 bulan tidak aktif. Berdasarkan keterangan pers PPATK kepada media, ada 31 juta rekening Dolman yang telah diblokir sejak 15 Mei hingga akhir Juli 2025. Masyarakat kemudian bereaksi. Bahkan Presiden Prabowo Subianto pun memanggil kepala PPATK. Bunda juga nggak terbiasa sih ya kayak Blokiran rekening apa sih namanya saling sindir di medsos. Terus kemudian apa sih namanya mengeluarkan atau memposting kata-kata yang menurut Bunda tidak berkorelasi dengan pokok persoalan atau meringankan Nikita Mirzani buat apa? Kan gitu. Akhirnya nanti melebar kemana-mana. Jadi masalah orang-orang ketumpangan sama masalah Nikmir, ya kan? Kalau punya masalah urus aja masing-masing, PPATK menyebutkan gitu. 8.000 rekening diperjualbelikan, 5.000 rekening untuk aktivitas judi online, judol. 2.000 rekening tidak aktif milik instansi negara yang bernilai ratusan miliar rupiah. Yang mengejutkan adalah pernyataan PPATK di siaran pers yang diterima media bahwa dana di rekening Dorman diambil. Iya, jadinya nanti malah fokusnya ke urusan yang lain-lain, bukan urusannya Nikmir. Kalau Bunda kan fokusnya adalah bagaimana untuk meringankan bebannya Nikmir, memberi masukan juga kepada Nikmir maupun pengacaranya hal-hal yang belum mereka ketahui,
Bunda ketahui hal-hal yang belum ditemukan, Bunda udah temukan, Bunda mendingan share kayak begitu. Masa aku ikut-ikutan rumpi gitu. Ntar gue ditegur orang partai gue. Itu bukan Bunda banget tuh, beneran. Bukan Bunda banget. Karena Bunda tidak terbiasa dengannya seperti itu. Sedangkan apabila Bunda tidak berkenan dengan kebijakan pemerintah aja, Bunda lebih memilih bicara langsung di media sosial Bunda, dan kemudian kalau nggak didengar, gue baru sama teman-teman gue turun ke jalan gitu. Saya lebih suka langsung unjuk rasa. Masih menjadi polemik di tengah masyarakat. Ya baguslah dia ngebantu. Pokoknya siapa aja yang ngebantu Nikmir itu bagus. Intinya gitu. Ya, harus bersatu padu. Jangan merasa paling hebat sendiri. Jangan ngerasa bahwa dia paling berjasa sendiri. Ya, saat ini yang diperlukan adalah timnya Nikmir semua bersatu padu, bahu membahu, tolong menolong. Bukan saling menjatuhkan. Kalau di dalam kubu sendiri saling menjatuhkan, yang tepuk tangan kelompok sebelah. Begitu anak-anak.